Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lazuardi Arya Wiguna. 2419041 adalah nomor induk saya. Nah, pada kesempatan kali ini, saya dipercaya untuk menjadi moderator pada presentasi kami pada kali ini. Ya, kami dari kelompok 6 akan membawakan judul presentasi yaitu aplikasi transformasi Lifeless pada persamaan diferensial biasa. Tapi, yang perlu kalian ingat adalah di sini saya tidak sendirian, melainkan saya ditemani oleh 6 rekan saya, di mana di sebelah kanan saya ada Suci Febrianti, lalu ada Meli Puspa, dilanjutkan oleh Nana Wahyuni. Di sebelah kiri saya ada yang namanya Anija Juwanti, lalu ada Putri Latifah, dan yang terakhir ada Dewita Sandri. Nah, untuk lebih dekatnya, saya akan mempersilahkan mereka untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Tapi untuk itu, saya akan pindah ke posisi sebelah sini agar mereka lebih leluasa. Untuk perkenalan yang pertama, saya mempersilahkan kepada Suci. Kepada Suci Febrianti, perkenalkan dirimu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suci Febrianti dengan nomor induk mahasiswa 2419002. Ya, perkenalan selanjutnya akan dilanjutkan oleh Meli Puspa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Meli Puspa dengan NIM 2419021. Lalu dilanjutkan oleh Nana Wahyuni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nana Wahyuni dengan NIM 2419036. Kemudian dilanjutkan oleh Anija Juwanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aniza Juwanti dengan NIM 2419029. Setelah Anija, ada yang namanya Putri Latifah. Baiklah, sebelumnya perkenalkan, nama saya Putri Latifah dengan NIM 2419009. Nah, yang terakhir, kita perkenalkan yaitu Dewita Sandri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Dewita Sandri dengan NIM 2419015. Nah, karena seluruh peserta atau anggota dalam presentasi kali ini sudah memperkenalkan dirinya, langsung saja kita mulai pada materi yang pertama. Materi yang pertama akan disampaikan oleh Suci Febrianti. Kepada Suci Febrianti, saya persilahkan. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang aplikasi transformasi Laplace pada persamaan diferensial biasa. Salah satu metode yang dapat digunakan untuk menyelesaikan persamaan diferensial biasa adalah dengan mengubah persamaan diferensial menjadi persamaan aljabar sehingga lebih mudah untuk diselesaikan. Proses pengubahan bentuk persamaan ini dapat dilakukan dengan transformasi Laplace. Dengan menggunakan transformasi Laplace, proses penyelesaian persamaan diferensial biasa dapat kita sederhanakan dengan menyelesaikan persamaan aljabar. Metode ini dicetuskan oleh matematikawan asal Prancis yaitu Sir Simon Marquis de Laplace pada tahun 1749 sampai 1827, di mana jika ft adalah sebuah fungsi untuk semua t lebih besar dari sama dengan 0, transformasi Laplace adalah integral fungsi t dikalikan dengan e pangkat min st dengan batas integral dari t sama dengan 0 sampai dengan t sama dengan tak hingga. Transformasi Laplace mengubah fungsi domain t menjadi fungsi domain s, di mana pada transformasi Laplace ini direpresentasikan sebagai fs atau lf. Maka persamaannya yang pertama, fs sama dengan lf sama dengan integral 0 sampai tak hingga e pangkat min st fungsi t dt. Transformasi Laplace disebut juga sebagai transformasi integral karena operasi ini mengubah fungsi dalam satu domain ke domain lain dengan melibatkan proses integrasi yang melibatkan fungsi kernel, di mana pengertian dari fungsi kernel adalah sebuah fungsi yang di dalamnya mengandung dua variabel yang merupakan domain dari kedua fungsi yang ditransformasikan. Dalam transformasi Laplace, fungsi kernel yang dimaksud adalah e pangkat min st. Jika dalam persamaan 1, fs adalah transformasi Laplace, ft dalam persamaan 1 adalah balikan transformasi Laplace yang dipresentasikan dalam ft sama dengan L pangkat min 1 f.
Maka didapatkan persamaan keduanya, yaitu FT sama dengan L pangkat min 1F. Nah, sekian penyampaian materi dari saya. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih kepada Suci Febrianti atas penyampaian materinya. Penyampaian materi selanjutnya akan disampaikan oleh Nana Wahyuni. Kepada Nana Wahyuni, saya persilahkan. Di sini saya akan melanjutkan menyampaikan tentang contoh dari transformasi Laplace pada suatu fungsi. Nah, contoh pertama. Jika ft sama dengan 1, ketika t lebih dari kecil sama dengan 0, maka transformasi Laplace dari fungsi tersebut adalah, maka penyelesaiannya adalah Lf sama dengan L1 sama dengan integral dengan batas 0 hingga tak hingga dari E pangkat negatif St dt. Maka diperoleh integral dari E pangkat negatif St ini adalah negatif 1 per S dikali dalam kurung E pangkat negatif St dengan batas 0 hingga tak hingga. Maka diperoleh transformasi Laplace dari fungsi ft sama dengan 1 adalah 1 per S. Nah, itulah contoh dari transformasi Laplace pada suatu fungsi. Nah, selanjutnya solusi persamaan diferensial biasa dengan transformasi Laplace. Terdapat proses atau langkah dalam penyelesaian persamaan diferensial biasa dengan menggunakan transformasi Laplace. Yang langkahnya itu adalah sebagai berikut. Yang A, persamaan diferensial biasa ditransformasikan ke dalam persamaan aljabar dengan menggunakan transformasi Laplace. B, persamaan aljabar ini diselesaikan dengan cara manipulasi aljabar. C, solusi langkah kedua atau langkah B ditransformasi balikkan sehingga dihasilkan solusi persamaan diferensial biasa. Nah, selanjutnya persamaan diferensial biasa dengan bentuk y pangkat n ditambah ay aksen ditambah by sama dengan rt, y0 sama dengan k1, y aksen 0 sama dengan k1. Itu merupakan persamaan pertama. Nah, dapat diselesaikan dengan menggunakan transformasi Laplace. Nah, langkah penyelesaiannya, hal pertama yang harus dilakukan untuk memperoleh solusi dari persamaan diferensial biasa tersebut adalah dengan mengubah persamaan tersebut ke dalam persamaan transformasi Laplace, yaitu persamaan dalam domain S, yaitu S kuadrat L y dikurang SY0 dikurang Y aksen 0 ditambah A dikali SLY dikurang Y0 ditambah BLY sama dengan L dalam kurung RT. Nah, itulah persamaan yang telah kita ubah ke dalam persamaan transformasi Laplace. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan. Terlebih dan terkurang saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan kepada Nana Wahyuni. Baiklah, penjelasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh Putri Latifah. Kepada Putri Latifah, saya persilahkan. Di sini saya akan mencoba untuk melanjutkan pembahasan materi sebelumnya mengenai solusi dari persamaan diferensial biasa dengan transformasi Laplace. Jika kita gantikan L dalam kurung Y dengan Y dan L, R dalam kurung T dengan R, kita dapat membuatnya menjadi lebih sederhana dan mudah untuk diselesaikan. S kuadrat Y dikurang SY dikali 0 dikurang Y aksen dikali 0 ditambah ASY dikurang AY dikali 0 ditambah BY sama dengan R. Untuk mengumpulkan bagian yang mengandung Y dan memindahkan ruas kanan selebihnya ke sisi kanan tanda sama dengan, maka akan diperoleh S kuadrat ditambah AS ditambah B di dalam kurung dikali Y sama dengan S ditambah A di dalam kurung dikali Y dikali 0 ditambah Y aksen dikali 0 ditambah dengan R. Yang penyelesaian persamaan aljabar tersebut adalah Y sama dengan S ditambah A dikali Y dikali 0 dikali Q ditambah Y aksen dikali 0 dikali Q ditambah RQ yang disebut sebagai persamaan pembantu di mana Q sama dengan 1 per S kuadrat ditambah 2X ditambah B.
dan disebut sebagai fungsi transfer. Persamaan pembantu inilah yang harus kita transformasi balikkan untuk memperoleh solusi persamaan diferensial biasa. Y sama dengan L pangkat min 1Y sama dengan L pangkat min 1 di dalam kurung S ditambah A dikali Y dikali 0 dikali Q ditambah Y aksen dikali 0 ditambah RQ. Jika diketahui Y0 sama dengan Y aksen 0 sama dengan 0, persamaan pembantu dinyatakan sebagai Y sama dengan RQ, dan fungsi transfer Q dituliskan sebagai Q sama dengan Y per R. Fungsi transfer ini menyatakan rasio antara transformasi Laplace fungsi keluaran atau output dan transformasi Laplace fungsi masukan atau input. Maka Q sama dengan L output dibagi dengan L input. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Berikut tadi penjelasan dari Putri Latifah. Terima kasih saya ucapkan. Lalu materi selanjutnya akan disampaikan oleh Dewita Sandri. Kepada Dewita Sandri, saya persilahkan. Baiklah, saya Dewita Sandri dengan NIM 2419015 akan melanjutkan mengenai dari persamaan diferensial biasa dengan transformasi Laplace, di mana saya akan menjelaskan mengenai contohnya. Tentukan solusi persamaan diferensial dari Y berpangkat N dikurang Y sama dengan T dengan fungsi Y 0 sama dengan 1, Y aksen 0-nya sama dengan 1. Solusi transformasi Laplace dari persamaan diferensial tersebut adalah S kuadrat Y dikurang SY0 dikurang Y aksen 0 dikurang Y sama dengan 1 per S kuadrat. Persamaan transformasi Laplace ini akan kita selesaikan untuk memperoleh persamaan pembantu, di mana didapatkan melalui S kuadrat dikurang 1 dikalikan dengan Y sama dengan 1 per S kuadrat ditambah SY 0 ditambah Y aksen 0. Y sama dengan 1 per S kuadrat dikali 1 per S kuadrat dikurang 1 ditambah S per S kuadrat dikurang 1 ditambah 1 per S kuadrat dikurang 1. Y nya sama dengan 1 per S kuadrat dikurang 1 dikurang 1 per S kuadrat ditambah S per S kuadrat dikurang 1 ditambah 1 per S kuadrat dikurang 1. Maka didapatkan Y sama dengan 2 dikali 1 per S kuadrat dikurang 1 dikurang 1 per S kuadrat ditambah S per S kuadrat dikurang 1. Maka transformasi balik persamaan pembantu akan menghasilkan solusi persamaan diferensial, di mana L berpangkat min 1Y sama dengan Y sama dengan L berpangkat min 1 di dalam kurung 2 dikali 1 per S kuadrat dikurang 1 tutup kurung dikurang dengan L berpangkat min 1 per S kuadrat ditambah L berpangkat min 1 dikalikan dengan S per S kuadrat dikurang 1. Maka dihasilkan Y sama dengan 2 sin H dikali T dikurang T ditambah cos H dikali T. Y sama dengan E berpangkat T dikurang E berpangkat min T dikurang T ditambah setengah E berpangkat T ditambah E berpangkat min T. Lalu diselesaikan, maka didapatkan hasil Y-nya sama dengan E berpangkat T ditambah setengah E berpangkat T dikurang setengah E berpangkat min T dikurang T. Maka Y sama dengan E berpangkat T ditambah sin H dikali T dikurang T. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dewita Sandri atas penyampaiannya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Anija Juwanti. Kepada Anija Juwanti, saya persilahkan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai materi tentang konvolusi. Konvolusi ialah dua fungsi f dan g yang merupakan transform
transformasi Laplace dari fungsi f dalam kurung T kecil dan G dalam kurung T kecil. Perkalian antara f dan G adalah H yang dinyatakan dalam hubungan menjadi H sama dengan f dikali G. Transformasi balik dari H tidak dapat langsung diperoleh dengan mengalihkan fungsi f dalam kurung T dan G dalam kurung T secara langsung, namun harus menggunakan konvolusi yang dinyatakan dalam H dalam kurung T sama dengan fungsi dalam kurung T dan G dalam kurung T sama dengan integral 0 sampai 1 fungsi dalam kurung T besar dikali G dalam kurung T kecil dikurang T besar dikali dt. Kita lihat pada contoh, jika H dalam kurung S sama dengan 1 per S dikurang A dikali S, fungsi H dalam kurung S dapat dianggap sebagai perkalian dua fungsi transformasi Laplace f dalam kurung S sama dengan 1 per S dikurang A sama dengan, dan G dalam kurung S sama dengan 1 per S. Transformasi Laplace balik dari kedua fungsi tersebut adalah f dalam kurung T dan G dalam kurung T adalah 1 sama dengan 1, sehingga f dalam kurung T besar sama dengan ln pangkat AT dan fungsi dalam kurung T dikurang T besar sama dengan 1. H dalam kurung T dapat diperoleh dengan menggunakan konvolusi H dalam kurung T kecil sama dengan integral 0 sampai 1 fungsi dalam kurung T besar dikali G dalam kurung T kecil dikurang T besar dikali dt sama dengan integral 0 sampai 1 ln A pangkat T dikali 1 dt sama dengan H dalam kurung T sama dengan 1 per A dalam kurung ln A T kurang 1. Sekian, terima kasih. Terima kasih kepada Aniza Juwanti atas penjelasan materinya. Lalu materi selanjutnya akan dibacakan oleh Lazuardi Arya Wiguna. Kepada Lazuardi Arya Wiguna, saya persilahkan. Terima kasih saya ucapkan kepada moderator atas kesempatannya. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi selanjutnya yaitu aplikasi konvolusi pada persamaan diferensial. Konvolusi dapat digunakan untuk mencari solusi dari persamaan diferensial. Jika sebelumnya persamaan pembantu dinyatakan dalam persamaan Y sama dengan R kali Q, nah, dengan mentransformasikan balikan R dan Q, solusi persamaan diferensial dapat diperoleh melalui konvolusi, di mana Y buka kurung T kecil tutup kurung sama dengan integral 0 menuju 1 Q buka kurung T kecil dikurang T besar tutup kurung dikali R kecil buka kurung T besar tutup kurung dt. Berikut penjelasan materi dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Terima kasih Lazuardi. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Meli Puspa. Kepada Meli Puspa, saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Meli Puspa dengan NIM 241901. Baiklah, saya akan melanjutkan materi selanjutnya mengenai contoh soal dari konvolusi. Yang mana soalnya tentukan solusi persamaan diferensial berikut dengan menggunakan cara konvolusi. Persamaannya Y dipangkat N ditambah 3Y aksen ditambah 2Y sama dengan R dikali T, yang mana nilai dari R dikali T 1, T besar dari 1 kecil dari 2, 0, lainnya. Nilai dari Y dikali 0 sama dengan Y aksen 0 sama dengan 0. Selanjutnya kita
transformasi Laplace dari persamaan diferensial tadi menjadi persamaan S kuadrat Y dikurang SY dikali 0 dikurang Y aksen 0 ditambah 3 dikali SY dikurang Y kali 0 ditambah 2Y sama dengan 1 per S. Dapat kita sederhanakan menjadi persamaan S kuadrat ditambah 3S ditambah 2 dikali Y sama dengan 1 per S. Jadi, dari persamaan tersebut kita temukan persamaan pembantu yaitu sebagai berikut. Y sama dengan 1 per S dikali 1 per S kuadrat ditambah 3S ditambah 2. Selanjutnya, kita mengacu pada persamaan jika Y sama dengan R dikali Q, maka dapat kita ketahui nilai dari suatu R sama dengan 1 per S, dan nilai dari suatu Q sama dengan 1 per S kuadrat ditambah 3S ditambah 2. Selanjutnya, Q dapat kita jabarkan lebih lanjut ke dalam bentuk pecahan parsial, yang mana nilai Q sama dengan 1 per S ditambah 1 dikurang 1 per S ditambah 2. Setelah kita jabarkan menggunakan pecahan parsial tadi, kita transportasikan, balikan R dan Q menghasilkan R dikali T sama dengan 1 dan Q dikali T sama dengan E pangkat min 1 dikurang E pangkat min 2T. Sekian penjelasan materi dari saya. Terima kasih saya ucapkan kepada Meli Puspa atas penjelasan materinya, dan materi yang terakhir akan dijelaskan kembali oleh Lazuardi Arya Wiguna. Kepada Lazuardi, saya persilahkan. Terima kasih saya ucapkan kepada moderator. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan pembahasan materi tadi, di mana dengan menggunakan konvolusi, solusi persamaan diferensial dapat diperoleh sebagai berikut. Y buka kurung T kecil tutup kurung sama dengan integral 1 menuju L Q buka kurung T kecil dikurang T besar tutup kurung dikali T kecil buka kurung T besar tutup kurung dt sama dengan L per 1 E minus L dikurang 1 dikurang E pangkat minus 2 L dikurang 1 dt. Selanjutnya E pangkat minus T integral 1 menuju L E pangkat T besar dt dikurang E pangkat minus 2T integral 1 menuju L E pangkat 2T dt. Selanjutnya E pangkat minus T dikali E pangkat minus T dikurang E pangkat 1 dikurang E pangkat minus 2T per 2 dikali E pangkat 2T dikurang E pangkat 2. Hasil akhirnya adalah Y tutup kurung atau buka kurung T kecil sama dengan 1 per 2 dikurang E pangkat minus L dikurang 1 ditambah 1 per 2 E pangkat minus 2 dikali T kurang 1. Sekian penjelasan dari saya ucapkan terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Ya, dengan berakhirnya pembacaan materi tadi, maka berakhir pula lah presentasi kami pada kali ini. Saya, Lazuardi Arya Wiguna, selaku moderator pada kesempatan kali ini, mengucapkan ribuan terima kasih kepada kita semua atas perhatiannya. Semoga apa yang kami sampaikan menjadi manfaat dan menjadi keberkahan bagi kita semua. Jangan lupa disebar ilmunya ya. Saya selaku moderator mengucapkan mohon maaf dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu nusa, Satu bangsa, satu bahasa. Indonesia. Bangun pemudi-pemuda Indonesia. Tangan bajumu sing-singkan untuk negara. Masa yang akan datang
ditanggung